Halo, selamat sore. Ini siapa ya? Boleh diganti dulu nama Zoom-nya? PT Kalori ya Moringa Jaya. Diganti dulu. Halo, Silka. Oke. Udah kedengeran suaranya, Sil? Udah, oke. Kenapa kamu tidak menyalakan mikrofon, Sil? Hmm. Kita mulai aja kalau gitu ya. Jadi selamat sore, Sil. Udah makan siang belum? Nyalain aja mikrofonnya, Sil. Belum? Oke, sip. Gak apa-apa, ntar kalau mau sambil makan boleh, sambil nyemil ya. Nah, Zil, kita mau lanjutin lagi pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar mengenai fungsi lanjutan ya, alias fungsi part 2. Coba kita lihat ya. Nah, jadi fungsi kelanjutan ya. Kita mau belajar minggu kemarin itu masih ingat nggak kamu belajar apa sih? Tahu gak? Nah, ini ya belajar mengenai fungsi part 1 ya. Gitu. Jadi sekarang kita mau bahas fungsi part 2 ya. Fungsi part 2 ini gimana? Jadi nanti kamu akan punya dua fungsi ya, Zil. Di mana fungsinya itu ada fungsi di dalam fungsi gitu. Jadi kamu punya dua def ya. Nah, contohnya gimana? Contoh nanti kamu pengen bikin sebuah fungsi namanya get result. Nah, get result ini punya empat tindakan. Nah, ini kan kepanjangan ya. Makanya kita perlu pecah menjadi dua fungsi kecil. Ada fungsi get data sama ada fungsi print result gitu. Ya. Nah, jadi nanti yang perlu Zil buat adalah pertama kamu bikin dulu fungsi pertamanya ya. Setelah sudah, ntar kita tinggal panggil nih fungsinya namanya amount5 kan. Kita panggil ke fungsi yang kedua gitu. Nanti yang terakhir berarti dipanggil fungsi yang keduanya. Karena fungsi pertama udah dipanggil otomatis juga. Oke? Kayak gitu ya, Zil. Ada pertanyaan dulu? Masih bingung nggak? Masih bingung bagian yang mana, Zil? Bagian dev masih bingung nggak? Nah, bagian dev yang masih bingung. Jadi dev ini tujuannya untuk bikin program biar dia, misal kamu kayak otak manusia, ya. Otak manusia itu kan makan, misal kamu bilang mau makan di rumah gitu. Makan itu kan banyak perintahnya. Misalnya ada 6 perintah, ya. Nah, kamu cukup panggil makan, 6 perintah udah otomatis dijalanin. Sama kayak dev, ya. Jadi dev get data artinya kalau kamu panggil satu perintah ini, 6 perintah dijalanin sekaligus, gitu, ya. Ada lagi sih? Itu aja nggak? Itu aja ya. Oke, sip. Kalau gitu kita langsung latihan aja yang BMI nanti aja. Nah, sip. Zil tolong di share screen. Ya, ya. Ini berarti jadinya ganti laptop Zil. Apa? Jadinya ganti laptop. Enggak, baru bisa preset enggak? Ah, baru bisa. Oke. Di share screen ya Zil ya. Ya, nggak? Nah, kok hilang. Bisa?
Share screen dulu ya. Ya, terus, nah, ini ya, ya, Betul yang itu ya. Sip, 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 sip. Coba dipilih ya jawabannya. Itu lebih dari satu jawabannya ya. ya, Hmm, ada empat jawabannya, Zil. Pintar, pintar, pintar. Satu lagi. Nah, pintar. Sip dah. Checklist ya. Lanjut, nomor dua. Halo Ernest. Halo, selamat sore. Ernest boleh langsung di-share screen aja, Ernest ya. Kita sedang latihan. Coba langsung di-share screen aja. Nah, berarti Zil yang baris satu apa yang salah? Dev ya, dia harus ditambahin Dev. Hmm. Terus ini kasih INT aja nih depannya kan angka ya. Jadi depannya harus ada INT. Nih kasih INT depannya ya, di sini. Mana Ernest? Iya nomor 3 Ernest. Ujungnya kasih kurung tutup juga dong Zil.
Terus get resultnya kita lihat di sini ini kan ada skor tuh. Berarti kamu tulis skor juga di dalam kurungnya. Ya. Ini jawabannya ada 4 Ernest. Coba dipilih dulu ya. Nanti kalau udah jangan di checklist dulu. Biar Kak Daud bisa koreksi. Nah, udah bisa di checklist. Ini Zil. Kamu checklist aja. Nah, enter the grade berapa nilainya kita. Oke, ini 4 ya jawabannya ya. Ini benar, benar. Ini enggak. Nah, berarti sisanya ya. Sip, checklist. Bisa Zil? Nah, masukin satu aja Zil. Enggak, teks, angka. Nah, enter. Sip, lanjut nomor 4. Nah, sudah dibaca Zil? Jadi yang perlu Zil lengkapin adalah yang di bagian bawahnya. Nah, itu yang di baris 13 itu tuh Zil coba hapus. Jadi jangan pakai tanda pagar ya. Kita tinggal pakai return trip to Vienna ya. Kamu hapus titik-titiknya juga diganti sama ini ya. Coba langsung dibuat sampai bawahnya ya. Nah, Ernest sudah lihat di baris satu Ernest itu kan get result ya. Pinter, Dev ya, pinter banget. Terus get aja get. Get. Mm. Nah, terus ini kan angka ya, berarti depannya harus ada INT ya. INT, iya, pintar. Kebalik ya. Kebalik, kebalik. Bisa, Zil? Enggak, Zil. Zil langsung di baris ini. Yang di baris return ini, Zil. Ini udah kado tandain return langsung. Jangan dibuat dari awalnya lagi. Dihapus lagi, Zil. Dihapus lagi. Hapus. Hmm. Kasih tab dulu, kasih tab. Salah. Ini nggak usah, nggak usah. Yang ini nggak usah. Hapus dev ya. Kasih tab, tab, kasih tab di keyboard. Tab, itu mah enter. Nah, siap. Oke, return trip to Vienna. Nanti langsung baru dibuat bawahnya gitu ya. Lihat spasinya ya. Nah, ini kan get resultnya ada apa di dalamnya? Ada skor ya, berarti harus sama skor juga gitu. Nah, ini masukin aja. Sip. Oke, lanjut, Ernest. Nah, udah dibaca. Kalau udah dibaca, kamu di baris 13-nya dihapus spasinya. Ya, 13 ini dihapus spasinya. Langsung bikin return. Enggak. Kasih tab. Kasih tab, sorry. Di sini ya, dibuat di sini. Nah, pintar. Langsung dibikin return trip to Vienna ya. Heeh. Ntar hapus spasinya ya buat update. Nah, ini hapus spasinya, Zil. Hapus spasinya. Yang enggak, yang kedua itu udah benar, udah benar itu. Udah benar. Ini nih yang di baris 14.
Heeh. Nah, hapus spasinya. Nah, Elif. Bikin baris baru. Di sini, di sini, di bawah sini. Nah, bisa nggak Zil? Ini biar Kak Daud bantu aja sini. Kamu kayak bingung nih. Klik tombol birunya. Ini jadi kalau Kak Daud bilang hapus spasinya berarti nah itu hapus spasi artinya. Langsung kamu tinggal buat aja oh Rizal. Nah, sama dengan second place ya. Nah, baru habis itu tinggal dibuat lagi returnnya. Nah, sip udah lanjutin kayak gitu ya. Nah, iya pintar kayak gitu Ernest. Pintar banget. Oke, udah Ernest ya, mantap. Nah, nomor 5 berarti gimana cara menjawabnya? Nomor 5 berarti Ernest bikin dulu dua fungsi ya. Ada fungsi amount 5 kayak gini. Dibuat dulu. Hmm, oke, bentar. Ini belum ya. Di enter dulu. Return parti participant ya. Ini bukan partisipian. Participant certificate. Oke. Tabletop game, bookshop voucher. Udah bener sih. Titik dua ya. Nah, sip itu bisa dimasukin aja angkanya. Sama Zil, diklik dulu ya. Satu gitu. Enter. Nah, salah ya. Bukan bookshop place ya. Bookshop voucher. Nah, sip lanjut Zil. Nomor 5. Heeh. Oke.
Nah ini Zil bikin dulu ya untuk fungsi pertama yang amount 5. Di baris satu kamu hapus aja spasinya, terus diganti sama ini. Oke, Ernest bentar. Betul aja dia. Halo, ini ya, iya sih siapa ya? Halo Yasi, selamat sore. Halo Yasi, kedengeran? Halo, tes tes Yasi kedengeran gak suaranya? Oke, ini Yasi nggak ada suaranya ya udah. Udah Ernest? Nah, tinggal bagian berikutnya. Dibikin set diskon di bawahnya nih Ernest. Di baris 8 kamu bikin ya, di bawahnya. Heeh, hapus spasinya Ernest. Nah, set. Betul ya. Zil ya. Nah, berikutnya Zil coba tambahin ini. Set diskon ya. Bawahnya enter. Yes, hapus spasinya Zil. Hapus spasinya. Nah, set diskon.
Ernest kadot kontrol ya. Diklik tombol birunya, terus kasih tab ya, spasinya tuh. Oke, ini kayaknya if-nya kelewat ya, Ernest. If ya, ini baru kasih spasi. Nah, coba tambahin dulu if ya. Nah, mantap ya. Ya, hasil berhasil, keren. Udah ya, kita lanjut aja. Nah, Ernest juga udah berhasil. Sip, 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 sip. Kita langsung lanjut ya ke materi yang baru. Nah, untuk bagian berikutnya itu, kita akan coba belajar yang namanya proses debug program. Ya, ada yang tahu nggak apa itu debug artinya? Debug itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu debug? Jadi debug ini dia gunanya untuk mencari bug ya. Ingat bukan bukan memperbaiki bug, tapi mencari gitu. Ya nanti kalian akan mencoba untuk mencari bug ya di dalam programnya atau mencari error gitu ya. Nah nanti kamu tinggal contohnya kayak gini nih. Contohnya nanti kalian tinggal klik tambah tombol kutunya, nanti akan per satu ya programnya dijalankan gitu. Nah ya keren banget. Oke. Nah, nanti muncul di sebelah kiri hasil. Ntar kita cobain juga ya. So, boleh langsung di-share screen aja ya. Kita langsung praktekin lagi ya, lanjutin lagi. Silakan. Oh, tadi belum Kak Daud lihat ya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin yang namanya debug program itu apa? Debug program ini gunanya untuk mencari error ya. Ingat, dia bukan memperbaiki tapi mencari. Caranya nanti kalian tinggal klik tombol kutu ini nih. Ya, nanti dia akan muncul di sebelah kiri setiap baris kodenya. Oke? Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, ya Ernest? Enggak ada. Nggak ada. Oke, sip. Kalau nggak ada boleh share screen semuanya kita lanjutin. Tolong di share screen lagi ya. Zil sama Ernest dan juga Yasi. Boleh share screen juga. Nah, itu digeser-geser ya Zil ya. Ini digeser-geser jadi yang dari kiri ke kanan dulu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini kan Zil sama Ernest itu kan pertama panggil fungsinya greeting ya. Nah, berarti yang di nomor satu itu greeting ditarik ya. Nah, terus nanti dilihat di dalam greeting itu ada apa? Scroll ke atas, lihat. Di dalam greeting ada apa? Ada fungsi apa, Ernest? Mana?
Ah, oh ya udah langsung ke nomor 2 aja. Di dalam greeting ada H ya. Jadi greeting Hai sama password. Sip, langsung lanjutin ke nomor 2. Sudah ya? Oke, nah itu untuk Ernest dan juga Zil berarti langsung dibikin aja di baris 5 ya. Nah, di baris 5 gimana cara buatnya? Kalian baca dulu itu yang ada di soal. Kalau udah dibaca, langsung dihapus aja, diganti baris 5-nya dengan ini ya. Nah, ini di klik aja garis ungunya ya, Ernest. Garis ungunya diklik biar tidak menghalangi. Nah, oke, seperti itu betul ya, Zil. Jadi Zil langsung buat kayak gini nih. Ini teksnya ada di soal, jadi kalau mau copy paste boleh ya di soal. Dibuatnya di sini Zil, kamu hapus aja tanda pagarnya. Hapus tanda pagarnya ya. Nah, kamu langsung ke sini, ke ujungnya ya, lalu enter. Nah, dah langsung buat ini. Ya, sip. Nah, gitu pintar. Ernest, sip Ernest. Lihat spasinya ya Ernest dan juga Zil. Hmm.
Nah, betul spasinya kayak gitu ya. Ya, sebentar. Ya, ini kadang coba ke bawahin aja ya, Zil. Ntar ini agak agak mepet ya. Nah, ini Zil. Please proceed. Mantap, Ernest. Keren. Oke. Sip. Coba Ernest baca dulu ya. Yang nomor empatnya. Kalau sudah dibaca, kita pengen membuat dia kayak sebelumnya, control rating gitu. Tinggal di looping 3 kali. Silakan Ernest. Oke, Zil udah yang terakhir. You are overweight. Hmm, sini Zil, coba.
Ini kalau BMI, kasih spasi ya. Nah, sip. Mantap. Lanjut, Zil. Coba ke nomor 4. Nah, yang nomor 4 berarti ini akan mengecek ya academic performance. Coba Zil langsung buat dulu. Ini kurungnya dihapus ya, Ernest ya. Eh, coba ini segitiganya diklik dulu. Nah, ini kasih tab juga printnya ya. Nah, print yang bawahnya juga. Sip. Oke, 3 kali ya, dimasukinnya 3 kali. Mm-mm. Mantap. Tapi kok salah ya? Hmm, ini is normal ya. Academic performance is normal. Kepotong is normal ya. Belum ada. Ditambahin dulu.
Mantap. Oke, Zil udah beres ya. Keren. Ernest sudah berhasil. Ernest juga udah berhasil. Oke, sip. Coba lanjutin. Ini dipilih dulu ya jawabannya. Ini ada berapa jawaban tuh ya? Itu ada empat jawaban. Coba dipilih. Jawaban yang benar adalah yang satu, dua, tiga, dan yang kelima ya. Satu, dua, tiga, dan yang kelima. Ini, 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 ini ya. Sorry. Ini, ini. Ini bukan. Sip. Oke, punya Zil sudah. Punya Ernest juga sudah. Oke. Terus kita coba tambahin ini ya. Hapus saja itu yang biru, yang warna hijau-hijaunya. Dihapus saja warna-warna hijaunya. Kalian bikin dulu info lab sama info like. Hapus ya komentarnya. Lalu bikin kayak gini. Sip. Oke, sip. Sampai situ dulu aja. Ada pertanyaan dulu yang lain, yang bonus ini nanti boleh dilanjutin lagi ya. Untuk Ernest dan juga Zil ada pertanyaan dulu. Ya ada Kak. Belum ada? Siap. Kalau belum ada, ntar kita lanjutin lagi untuk pelajaran berikutnya. Kita mulai bikin modul ya. Jadi kalian sudah mulai bisa bikin file Python sendiri, biar nanti untuk bikin project gunting kertas batu. Oke, itu aja untuk kelas hari ini. Kalau belum ada pertanyaan, ada pertanyaan dulu nggak sebelum kelasnya ditutup?
Belum ya? Kalau belum ada, kita cukupkan aja. So, bye-bye. Zil Ernest Yasi. Bye. Selamat sore semuanya. Sorry ya. Bye, everyone.